Halo, aku Febri. Aku Ais. Selamat datang di Obrolan Hamsyah. Cerita kita, rumah tangga, suka duka. Obrolan Hamsyah, tak kenal lelah, seru selalu, penuh warna. Untuk di episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan aja masalah. Ini sebenarnya pertanyaan dari salah satu komen di YouTube, yaitu pernah nggak sih selama 2 tahun ini ngerasa bosan? Dan mungkin kita sekalian ngasih apa ya, kayak ini trik dari kita selama 2 tahun ini, gimana caranya biar nggak bosan sama pasangan, guys. Jadi ya gak mungkin ya selama 2 tahun lebih ini kita pasti pernah ngerasa bosan. Itu gak bisa Pungkiri. dipungkiri. Tapi nanti di obrolan ini kita bakalan ngasih trik-triknya bagaimana sih cara agar bisa meminimalisir rasa bosan itu, agar bisa tetap rasa kayak pertama kali Asik. jadian pacaran gitu loh. Gitu. Jadi yang pertama yaitu komunikasi. Ya. Kenapa komunikasi menurut kita itu hal yang cukup penting untuk suatu hubungan, guys. Karena kalau kita dilandaskan dengan komunikasi dalam berhubungan itu, menurut kita itu akan membawa ke hubungan yang lebih asik, guys. Kenapa lebih asik? Karena ketika komunikasi itu berjalan dengan lancar, misal aku sama Ais ngobrolnya itu enggak yang merasa asing mungkin, guys. Kan ada juga pasangan yang apa-apa disembunyiin, apa-apa dipendam sendiri, kan itu ada. Nah, kalau aku sama Ais itu ya terbuka kayak gitu loh, guys. Ya walaupun kadang juga ada hal yang disembunyiin untuk suatu tujuan, cuman akhirnya ketahuan. Jadi ya gak jadilah tujuan itu, guys. Padahal tujuan itu baik, cuman karena gak diobrolin, ya kan. Enggak, maksudnya tuh walaupun tujuannya itu baik, tapi kalau disembunyiin dan gak diobrolin, itu nanti jadinya menurut kita mungkin gak baik ya, guys. Terutama menurut Ais, guys. Jadi mungkin Karena gak ada ridho dari istri. karena gak ada ridho dari istri, jadinya nanti gak baik, guys. Kayak gitu loh, guys. Padahal tujuan awalnya itu baik, guys. Kayak gitu loh, guys. Jadi mau sekecil apapun menurut kita itu mending dikomunikasiin, biar itu jadi salah satu tips pertama biar kita nggak bosan, guys. Karena dengan komunikasi itu ya Jadi kita tuh tahu kayak pasangannya itu maunya apa. Kan kalau semisal kayak di dalam hubungan atau apalagi di dalam rumah tangga, kalau semisal komunikasinya nggak lancar, otomatis kan segala sesuatunya tuh kayak bisa tadi Febri bilang dipendam sendiri, atau enggak kayak hidupnya tuh enggak sinkron gak sih satu sama lainnya gitu loh. Iya gak sih? ya Jadi nggak balance lah, guys. jadi yang satu pengennya ini, yang satu pengennya ini, nanti nggak ketemu, jadinya mungkin sejalan. berdebat, terus ujung-ujungnya nanti alasannya bosen, padahal poinnya dari komunikasi yang nggak baik itu. Karena mungkin dari awal dari hal kecil itu dipendam, pendem, jadi gunung, terus jadi ya itu, jadi apa-apa males untuk diomongin gitu loh. Jadi ya di dalam rumah itu ya hidupnya kayak cuman sendiri-sendiri gitu loh, cuman berlabelkan suami istri status aja gitu. Jadi lama-kelamaan bosen, terus mencari hal-hal baru yang di luar yang membuat dia nggak bosen kayak gitu loh, guys.
Karena mungkin kalau dengan komunikasinya itu baik, mungkin hal-hal seperti itu Bisa dicegah. bisa dicegah dan menghindari hal-hal seperti itu guys. Seperti itu. Jadi kami mungkin kayak dari hal kecil ataupun hal besar sebisa mungkin diobrolin, dikomunikasiin gitu. Ya jangan ada yang didiemin, disembunyiin walaupun kadang ada yang disembunyiin walaupun nanti tiba-tiba ya ketahuan sendiri. Ya padahal mau surprise tadinya guys. Ya gitulah ya. Ya. Jadi gak ada surprise guys. Lanjut. Yang kedua, kasih momen-momen spesial. Momen-momen spesial itu seperti apa? Contohnya nih pasangannya aku ini kan suka martabak manis nih gitu. Jadi martabak manis, jadi kayak aku kadang bikinin dia martabak manis gitu. Jadi itu kan kayak hal kecil tapi ternyata tuh membuat pasangan kita tuh happy gitu loh. Gitu sih. Apalagi yang buat tuh kita sendiri. Kalaupun beli itu kan gampang ya, tinggal beli gitu. Jadi kayak gak ada, ibaratnya gak ada effortnya gitu. Walaupun Tetap effort kan harus beli gitu. walaupun bikin martabak manis itu tuh ternyata gampang gitu loh. Tapi kan seenggaknya kita buat dari hati, pasti rasanya tuh berbeda. Enak nggak tapi martabak manis? Enak guys, martabaknya Ais enak manis. Jadi ini kayak apa ya, something gift spesial lah. Iya, tapi ya enggak yang apa ya guys, setiap hari. Karena menurutku kalau setiap hari itu jadinya nanti enggak spesial. Ya bosan. Gitu guys. Jadi kayak ada momen-momen tertentu gitu, kayak bisa masakin masakan Senangan, bisa masakin favoritnya pasangan, atau enggak kayak kalau semisal pasangannya kayak hal kecil lagi ya, semisal kayak hujan atau apa, kayak kita siapin air hangat buat dia mandi biar badannya rileks. Lo kenapa ketawa? Iya. Ya kan? Iya benar. Kan kadang kalau pulang kerja kena hujan, capek kan butuh kayak relaksasi kan. Nah, dengan cara kita nyiapin air hangat kan otomatis tuh kayak meredakan otot-otot yang kaku gitu. Terus apalagi hal-hal kecil mungkin salah satunya itu ya. Dua salah satunya ya. Mungkin ada hal-hal lain. Mungkin kalau dulu pas pacaran aku pernah kayak ingat apa enggak ya? Kayak diam-diam masih itu loh kayak cookies atau apa. Habis itu aku tempelin Ya ada kata-kata lah. Kata-kata itu intinya itu dia suruh semangat gitu. Itu waktu pas dia mau ngapain atau apa gitu, aku lupa. Nah itu berkesan buat dia. Jadi bikin sesuatu hal yang memorable kayak hal kecil tapi bisa melekat di pasangan gitu loh, biar kayak senyum-senyum perutnya itu kayak ada kupu-kupunya gitu. Gimana perutnya ada kupu-kupunya sih? Butterflies stomach. Waduh. Ya gak sih namanya? Gak tahu. Kerucuk-kerucuk kok. Ya biar kerucuk-kerucuk. Ya jadi apa ya guys, kita itu ini terutama Ais sih guys. Kalau aku orangnya jujur, mungkin nggak yang terlalu apa ya. Ya Ais mungkin udah tahu lah. Aku orangnya nggak yang terlalu peka. Aku orangnya nggak yang terlalu romantis. Aku orangnya enggak terlalu sensitif akan hal-hal seperti itu dengan kode dan lain-lain itu. Aku orangnya tuh enggak banget guys. Cuman ya kadang-kadang adalah ya. Nah ya. Nggak dijawab guys. Kadang-kadang lah. Sesekali tuh ada ya, gitu. Adalah. Sekali ada. Cuman. Tapi apa ya? Cuman enggak sering kayak gitu lah guys. Enggak sering ya.
pernah lah misal kayak beliin ais bunga, terus beliin, sebenarnya ini lebih ke, kalau aku Kebutuhan. lebih ke bukan ngasih barang kalau aku sama Ais tuh guys, tapi ngajak kemana kayak gitu loh guys. Semisal tiba-tiba ngajak ke pantai, terus makan di tempat makan mana kayak gitu, mungkin aku enggak yang ngasih something gift untuk Ais, tapi membawa Ais itu ke tempat yang mungkin buat Ais kayak Healing. ya merefresh Ais atau ya bikin seneng Ais kayak gitu loh guys. Kalau aku orangnya tipenya seperti itu guys. Jadi semisal kita lagi jalan-jalan kemana terus tiba-tiba mampir ke tempat yang itu tempat buat kita itu kayak comfort banget, misal ke tempat makan yang tiba-tiba ya kita sebut aja misal tiba-tiba ke Koki Joni tanpa Ais tahu, itu ya mungkin buat Ais seneng gak kayak gitu Senang. ya. Jadi Karena itu kan termasuk kayak tempat makan favorit. kita gitu. Favoritnya kita. Jadi kalau aku bukan something gift barang kayak gitu atau makanan, ya makanan kadang-kadang tiba-tiba aku bikinin donat Ais itu juga ya walaupun gagal kayak gitu. Nggak kok enak. Setidaknya hal-hal kecil seperti itu yang buat kita itu mungkin kayak nge-recharge energinya kita, buat kita itu pasangan loh, kita itu suami istri, jangan apa ya kayak gampang bosen ya. Bosan pasti ada. Fase itu pasti ada guys. Menurut kita dengan cara seperti itu bikin kita itu jadi happy lagi, jadi ngerasa kayak kita menghargai satu sama lain, Ya, kayak gitu loh guys. Dengan cara-cara kecil seperti itu mungkin kalian bisa menghilangkan rasa bosan kalian dengan pasangan kalian. Ya kalian cari sendiri apa sih yang bikin pasangan kalian itu senyum-senyum sendiri. Mungkin kalau dulu pas pacaran mungkin terus semisal kalian dulu pas pacaran pernah ngasih apa terus atau ngajak kemana terus pasangan kalian itu kayak seneng banget ya gitu, mungkin bisa diulang lagi ketika kalian sudah menikah. Diajaklah ke tempat itu yang memorable buat pasangan kita atau buat hubungannya kalian. Itu bisa jadi memantik lagi hubungan asmara kalian. Ya nggak sih? Api asmara itu nanti akan tumbuh lagi guys, mungkin berbunga-bunga lagi seperti kalian dulu pas pacaran kayak gitu loh guys. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas baru yang belum pernah dicoba. Ya itu, jadi melakukan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kayak biasanya kalau kita pergi itu perginya ke pantai, mungkin hal-hal baru kayak semisal aku belum pernah naik ke gunung, mungkin bisa tuh naik ke gunung. Serius. Serius. Ke Sikuner dulu aja. Oh Sikuner wae rata kan puncak ning Sikuner wae. Kayak gitu loh, hal-hal baru kayak mungkin ini bukan yang jangan naik gunung kalau semisal terlalu berat mungkin ini loh membatik atau enggak kalau aku tuh pengen ini loh bikin kayak vas tanah liat guys. Ya tanah liat gitu, pengen clay yang klepot iya klepot nggak tahu namanya apa pokoknya itu tanah liat lah bikin pengen date tanah liat gitu. Dating lah bener kan? Mati ya det. Die. Ya det ya mati. Ya itu pengen bikin tanah liat gitu. Sebenarnya itu udah sebelum ada anak, tapi kayak belum sempat. Waktunya tuh belum kesampaian. Itu kayak wishlistnya aku pengen ngajak dia bikin keramik gitu kan, lucu ya. Terus gitu sih. Terus yang udah pernah terjadi hal baru yang sebelumnya dari pacaran sampai nikah belum pernah kita lakuin terus sudah kita lakuin itu
apa ya, Bah? Nggak ada ya? Ada. Kita ke kebun binatang guys. Kita selama pacaran belum pernah ke kebun binatang. Oh iya, ya benar. Setelah ada Jendra akhirnya kita ke kebun binatang Setelah ada bersama, Jendra guys. ke kebun binatang karena hal-hal kayak gitu aku tuh seneng juga. Ya karena mungkin dulu belum zaman ya guys ya. Apa namanya? Apa sih kalau dating zoo apa namanya? Zudet. Zudet nah, Zudet ya. Zudet Ya, kan belum itu. zaman ya guys. Kalau dulu pas kita pacaran, nah kemarin pas udah ada Jendra, kita nyempetin buat Zudet guys. Padahal ya Jendra sebenarnya belum paham, cuman dia maksudnya udah ya seneng lah ngeliat Jendra, ngeliat kayak gitu. Nah, Mungkin hewan-hewan. besok akan keulang lagi kalau Jendra udah agak besar, terus udah ada adiknya, nanti akan Zudet lagi guys. Iya benar. Ke kebun binatang ya itu. Kalian bisa melakukan hal yang baru yang belum kalian dan pasangan kalian lakukan. Sama aja. Bisa dipraktekkan ya, Bang. Ya, cari aja kegiatan-kegiatan yang mungkin buat kalian berdua itu enjoy, happy, dan nggak memberatkan satu sama lain pastinya guys. Karena kan ada juga yang misal si ceweknya pengennya apa, cowoknya pengennya apa, nggak ketemu jalan tengahnya. Nah kalian harus cari jalan tengahnya ini kira-kira apa ya guys. Misal sing cewek pengennya Kayak ini. Zumba dance. Enggak. Cowok nggak mau. Ya enggak. Contohnya kayak pasangannya satu itu suka naik gunung. Bangun di dulu anaknya nanti aja. Jadi hal-hal baru itu bisa dilakukan seenggaknya dua pasangan itu bisa melakukan bersama-sama. Jangan salah satunya aja kayak contohnya pasangan yang satu ini suka banget naik gunung, tetapi pasangan satunya sebenarnya itu tenaganya nggak kuat untuk naik gunung. Jadi Gitu. jangan dipaksa. Ya jangan dipaksa. Melakukan kegiatan yang satu sama lain itu nggak nyaman guys. Kayak memberatkan satu pasangan. Ya contoh lagi mungkin kalian bisa olahraga bareng. Kalau zaman sekarang mungkin padel ya guys, padel ya. Pedal mungkin kegiatan padel itu mungkin bisa kalian lakukan bersama pasangan. Itu lagi hype kan guys. Atau mungkin lari atau ya kegiatan-kegiatan yang bisa membangun intimate atau hubungan yang biar kalian itu nggak bosan kayak gitu. Betul. Yang keempat itu me time. Karena pasti kalau semisal sudah berumah tangga apalagi sudah punya anak, me time itu sebenarnya masih bisa dilakukan dan itu perlu karena untuk merecharge energinya kita masing-masing dari pasangan ataupun dari anak. Me time itu kalau dari kita dilakukannya itu setelah anak kita tidur. Jadi kadang aku me time-nya masih drakoran atau enggak scrolling sosial media. Kalau dari Febri kadang masih ngegame, YouTubean, ya kayak gitulah guys. me time Punya waktunya sendiri-sendiri yang menurut kita itu ini jadi charger. ya mungkin bisa balikin lagi energi yang kita udah pakai seharian. Aku kerja, Ais di rumah kayak gitu, dengan kita sendiri-sendiri melakukan aktivitas yang disenangi itu juga bisa buat kita secara tidak langsung itu buat bikin gak bosen guys. Karena semisal nih aku udah kerja, Ais udah di rumah ngurusin rumah seharian, terus sampai rumah kita harus ngobrol yang berat, mungkin itu malah jadi kayak tambah pusing kan guys. Malah tambah mumet ya. Mungkin kalau aku sama Ais semisal kayak gini, Jendra udah tidur ya, semisal belum makan, kita makan sambil ngobrol. Setidaknya kita tuh ngobrolin apa aja sih hari ini, kegiatannya Jendra seperti apa, Ais seperti apa, aku seperti apa. Kita ngobrol. Dan setelah ngobrol itu juga kadang di sela-sela ngobrol kadang kita ngasih unek-unek gitu. Ya pokoknya ngobrol lah, pokoknya di waktu kita cuman berdua ini, maksudnya kita berduaan gitu,
ya kita ngobrol dulu. Mungkin nggak lama guys, cuman Ya dapet ya feel-nya. dapat itu mungkin jadi kayak kebiasaan lah nanti kayak gitu loh guys. Kita ngobrol sebentar nggak yang lama, habis itu nanti kita punya waktunya sendiri-sendiri. Itu bikin kita ngerasa kayak oh kita ini pasangan, kita ini pasangan, jadi kita harus sharing seharian itu seperti apa. Itu bisa juga ngelepasin penat, pikiran. unek-unek kegiatan hari ini, jadi lebih fresh lagi, lebih fresh, lebih plong aja guys. Jadi kesannya lebih ringan aja. Setelah itu baru kita enjoy waktu kita masing-masing kayak gitu. Iya. Jadi ada waktu untuk bersama, ada waktu bersama untuk pasangan, ada waktu bersama untuk pasangan dan anak, ada juga waktu untuk kita sendiri-sendiri, karena emang hal itu emang diperlukan. Jadi ibaratnya nggak kayak yang monoton terus harus sama pasangan terus, atau nggak harus sama pasangan dan anak gitu. Jadi ada waktunya sendiri-sendiri di momen-momen tertentu. Seperti itu. Semisal mungkin kalian juga ini me time kami ya guys. Me time kami misal ya mainan HP sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau menurut kalian me time kalian keluar untuk itu nge-refresh atau merecharge energinya kalian, ya silahkan monggo-monggo aja. Semisal pasangan ini, yang satu ini orangnya introvert, yang satunya ekstrovert. Jadi yang ekstrovert itu ya aku kalau mau nge-recharge energi gua aku harus ketemu teman, harus ngopi, ya silahkan, tapi ada batasan waktunya guys, enggak yang terus sedino sewengi ora bali omah. Apalagi kalau udah punya anak misal kayak aku sebenarnya me time gue sebenarnya olahraga, misal aku main bola kayak gitu. Cuman kan sekarang ya dengan waktu yang mungkin sedikit terbatas dan aktivitas yang libur juga terbatas, lumayan banyak, jadi aku udah jarang untuk me time olahraga ini guys, terutama main bola ya guys ya. Ya aku me time gue ya gadget aja guys untuk saat ini guys. Mungkin nunggu Cendra agak gede, terus besok itu ada adik juga. Aku sebenarnya pengen me time lagi yang workout kayak gitu guys, di rumah, olahraga di rumah kayak gitu. Cuman untuk saat ini belum bisa karena tahu sendiri Cendra kalau bangun jam 5 pagi guys. Aku mau workout jam berapa guys terusan guys. Dan kalaupun sudah bangun kayak ketempelan gitu loh sama guys, bebannya loh. Jadi aku ini mungkin kan seharian udah sama Bunanya ya guys ya, udah sama Ais. Jadi aku pulang kerja, bangun tidur dia, itu yang dicari tuh aku guys. Makanya untuk hobi-hobi yang harus dilakukan di pagi hari, harus dilakukan. Mungkin bisa Mbak olahraga jalan-jalan pagi. Iya, kalau makanya aku mungkin sering ngomong di vlog. Olahragaku atau workoutku aku ganti dengan ya sama Cendra guys, jalan-jalan pagi yang lumayan jauh jalannya itu. Mungkin ya secara tidak langsung olahraga juga, cuman kan enggak yang kelihatan kalau workout kayak gitu loh guys, padahal ya jalannya jauh guys aku guys, kalau bisa dibilang guys. Mungkin kalau aku ngajak Ais ngajak putar balik guys. Kayak gitulah kalian. Me time itu menurut kita penting untuk menjaga hubungan kalian biar nggak bosan guys. Ya. Jadi itu tadi udah kita jabarin tips and triknya guys. Ada 4 tips and trik yang bisa kalian pakai atau kalian kalian apa? Kalian gunakan. Aplikasikan. Bisa kalian aplikasikan ke hubungan kalian, dan mungkin kalian punya tips dan trik sendiri dalam berhubungan atau dalam berumah tangga itu seperti apa. Kalian boleh tulis di kolom komentar biar tambah seru, nanti kita sharing-sharing. Oh ternyata ini juga bisa loh buat biar tidak bosan. Biar nggak bosan. Tapi bisa share ke kami juga biar bisa kami lakuin seperti itu. Siapa tahu kita bisa mencoba tips and trik dari kalian guys. Quotes of the day untuk hari ini. Kan Buna, kan Bapak kemarin. Oh ya. Iya.
quote of the day dari obrolan kita malam ini, rasa bosan itu perlu. Karena dengan rasa bosan ada hal-hal baru yang akan bisa kalian temukan di dalamnya. Oke, jadi mungkin itu aja guys untuk episode kali ini. Jangan lupa like, Komen, share, like, udah like, subscribe yang belum. Like terus aku ngomongnya jadi unlike nanti. and subscribe. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Dah. Assalamualaikum.